jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. In the middle we can build a snowman. Then pretend that he's a person blind. He's a Merry Let's Go Band. Then you can do the show where you can jump. Later on, minutes pass by as you dream by the fire. The friends unafraid, the plans that we've made, walking in the winter wonderland. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Gloria, in excelsis Deo. Kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. And now hear the angels sing, a king was born today. Mary's voice as Jesus Christ was born on Christmas Day. Yeah. Everybody put your hands up. Hey, hey. Let's go, let's go, let's go. Dia lahirkan dunia, hari ini hari yang bahagia. Yesus Kristus Raja seluruh dunia telah lahir untuk selamatkan kita. Alfa Omega, jalan terangnya, kasih setianya di dalam kita. Yeah, okay, let's go, let's go, let's go. Haleluya, asyik haleluya, aku bahagia jika di sisinya. Haleluya, asyik haleluya, tak pernah sekalipun ku ditinggalkannya. Haleluya, asyik haleluya, Yesus Kristus juru selamat kita semua. Haleluya, asyik haleluya, tiada yang melebihimu kau segalanya. Haleluya, asyik haleluya, dan ku mau jadi orang yang percaya. Haleluya, asyik haleluya, kelahirannya berikan kita menang. Jesus was born for us. Let's praise God. Make some noise, everybody. Oh Jesus, I feel like I am better with you now. Oh Jesus, you always make me feel safe right now. Oh Jesus, I feel like I am better with you now. Oh Jesus, you always make me feel safe right now. I surrender to you. Shalom teman-teman semua, teman-teman New Wine Generation yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini kita bersama-sama merayakan Natal. Ya, meskipun kita merayakan secara online ya, saya mau ucapkan selamat Natal untuk kita semua. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera Tuhan melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Ya. Nah, teman-teman, di Natal di tahun ini ada pesan Natal yang ingin saya bagikan buat kita semua, ya. Dan saya percaya
pesan Natal ini boleh menjadi berkat buat kita semua, bahkan boleh menjadi pegangan kita untuk kita menyongsong tahun yang baru, masuk di tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Ya, yuk kita mau sama-sama dengarkan apa yang menjadi pesan Natal di tahun ini. Ya, Tuhan ingin saya bagikan kepada kita semua satu pesan di dalam firman Tuhan Yosua, ya, di dalam kitab Yosua. Yosua 1 ayat ke-7 sampai ke-9. Ya, kita tahu bahwa Yosua ini adalah abdinya Musa, ya, dia hambanya Musa yang dipilih Tuhan, dipakai Tuhan menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk dalam tanah perjanjian. Ya, Yosua ini adalah seorang anak muda yang luar biasa yang menerima janjinya Tuhan dalam hidupnya, dan kita mau lihat, ya, janji Tuhan apa, ya, yang diberikan Tuhan kepada Yosua. Ya, Yosua 1 ayat ke-7 sampai ke-9. Demikian firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, stop sampai di ayat ke-7 dulu. Saya ingin bagikan, ya, poin pertama yang jadi pesan Natal ini, teman-teman. Ya, Tuhan ingin kepada kita be strong and brave. Ya, dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, cocok sekali teman-teman dengan keadaan sekarang, ya, keadaan di mana kita menghadapi banyak sekali masalah. Ya, kita lihat keadaan kita sekarang, ya, banyak terjadi pengangguran, banyak terjadi PHK, banyak terjadi masalah, bahkan terjadi perpecahan di antara kita, ya, di bangsa ini. Ya, jangan itu semua menjadi kita takut, ya, tetapi kuatkan dan teguhkan iman kita dalam Tuhan. Be strong and brave, teman-teman. Ya, kita nggak ada yang tahu 2021 seperti apa, teman-teman. Tapi percayalah, kalau kita melangkah bersama Tuhan, ya, kita melangkah dengan iman, ya, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kembali lagi ke ayat ke-7, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ya, ini bicara tentang satu teladan yang telah diajarkan Musa kepada Yosua. Ya, Yosua disuruh untuk taat, ya, taat terhadap apa yang telah diajarkan kepadanya. Ya, pesan ini datang untuk kita, teman-teman. Artinya kita harus taat kepada setiap pemimpin kita. Ya, pemimpin rohani kita mungkin, atau orang tua kita, ya, yang telah mengajarkan banyak hal, ya, yang telah mengajarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Ya, kita harus taat. Ya, supaya apa? Supaya kita bertindak hati-hati. Ya, kita bertindak hati-hati sesuai yang telah diajarkan kepada kita. Ya, saya percaya, saya yakin kita semua di sini sudah mengenal dan percaya Tuhan sebagai juru selamat, dan kita sudah tahu, ya, nilai-nilai kebenaran. Nah, maka dari itu yuk kita hidupi nilai-nilai itu, taat, teman-teman. Ya, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, jadi seperti yang tadi saya katakan, ya, kita taat kepada ajaran firman Tuhan. Jangan neko-neko, ya, nggak usah macem-macem, teman-teman. Hidupi firman, jadi pelaku firman. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Udah, kita fokus sama tujuan kita, ya, fokus sama apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Ya, dikatakan supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, teman-teman, seberapa banyak yang kepengen hidupnya beruntung kemanapun engkau pergi? Ya, semuanya pasti pengen, kan? Ya, nah, tapi janji Tuhan ini katakan apa? Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Ya, kita taat sama firman Tuhan, kita taat sama orang tua, kita taat sama pemimpin kita. Ya, ikuti teladan mereka, teladan kebenaran tentunya, ya. Kemudian masuk ayat ke-8, teman-teman. Ya,
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Hal yang kedua, ya, poin kedua yang ingin saya bagikan pesan Natal kali ini, ya, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan, ya. Kenapa teman-teman kita fokus, kita perlu merenungkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan ini jadi dasar hidup kita, ya, jadi pondasi dalam hidup kita. Kalau kita nggak punya dasar yang kuat, ya, hidup kita gampang terombang-ambing, hidup kita gampang jatuh. Apalagi masuk dalam tahun yang baru nanti, tahun 2001, ya, kita perlu dasar yang kuat, ya. Kita perlu basic firman yang kuat, ya, supaya hidup kita tidak terombang-ambing, kita tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri, ya. Gunanya dasar itu, gunanya firman Tuhan itu agar kita agar hidup kita bertindak hati-hati sesuai dengan yang telah diajarkan firman Tuhan kepada kita. Jadi masuk di tahun yang baru nanti teman-teman, hidup kita berubah, ya. Artinya kita tidak bisa sembarangan lagi, ya. Kalau kita sudah tahu firman, hidup kita nggak bisa ngawur-ngawuran lagi, ya. Hidup kita dituntun oleh firman, ya. Kita nggak bisa ke kanan ke kiri seenaknya kita, tapi firman itu yang menuntun hidup kita. Amin. Ya, supaya apa? Kalau kita merenungkan firman itu dan siang dan malam, kita menjadi pelaku-pelaku firman, supaya engkau bertindak hati-hati, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Ya, kembali diulangi lagi. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan saya percaya kita semua pasti mau kehidupan kita berhasil. Kita pasti mau kehidupan kita beruntung. Amin. Ya, ini yang tadi jadi syaratnya, lakukan firman ini teman-teman, ya. Kemudian poin yang ketiga di ayat ke-9, ya. Ayat ke-9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Poin yang ketiga kembali dikatakan, be strong and brave, ya. Jangan takut dan gentar, ya. Jangan takut dan gentar. Di sini dikatakan jangan kecut dan tawar hati, ya. Kecut itu bicara tentang ketakutan, gentar teman-teman. Tawar hati bicara tentang putus pengharapan, tidak ada semangat, ya. Tuhan nggak mau pakai orang-orang kayak begini, ya. Tuhan nggak mau itu ada di dalam hati kita. Kembali lagi dikatakan be strong and brave. Kuatkanlah hatimu, ya, penuh dengan semangat, keberanian menghadapi tahun 2021, ya. Jadi jangan takut teman-teman. Meskipun keadaan seperti ini, jangan takut, ya. Meskipun kita nggak tahu apa yang terjadi besok, jangan takut dan jangan gentar, jangan putus asa, jangan patah semangat, ya. Sebab apa? Sebab Tuhan Allah akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, ini janji Tuhan yang perlu kita pegang teman-teman. Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Artinya apa? Setiap langkah kita, Tuhan selalu beserta dengan kita, ya. Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Nah, bukankah momen Natal ini teman-teman, Tuhan datang ke dalam dunia ini? Kalau di Matius 1 ayat 23 dikatakan apa? Tuhan datang dalam dunia ini, ya. Dia dinamakan Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Dan memang dia benar-benar Immanuel teman-teman, ya. Rasakan dia, Allah Immanuel dalam hidupmu, ya. Allah yang selalu menyertai hidupmu. Maka dari itu jangan pernah takut, jangan pernah patah semangat, jangan pernah putus asa, ya. Ini menjadi dasar kita masuk di tahun yang baru, di tahun 2021, ya, dengan penuh keberanian dan semangat. Berjalan bersama Tuhan, melangkah bersama Tuhan, ya.
kita disertai dengan Tuhan, itu bukan berarti hidup kita akan mulus begitu teman-teman. Ya, bukan berarti hidup kita tidak ada masalah. Bukan berarti hidup kita akan baik-baik saja. No, ya. Yang perlu kita garis bawahi teman-teman, ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau itu masalah, tekanan, badai, ya, kita tidak perlu takut. Ya, sebab apa? Sebab kita melangkah bersama Tuhan. Dia yang akan menopang kita. Firman Tuhan katakan apa? Kalaupun kita terjatuh, tidak akan sampai tergeletak, sebab Dia menopang kita, teman. Amin. Inilah pesan Natal yang ingin saya bagikan buat teman-teman semua. Ya, kiranya di Natal tahun ini membawa kasih, membawa sukacita dan kebahagiaan buat kita dan keluarga kita. Dan mari teman-teman, kita menyongsong tahun yang baru dengan penuh semangat, penuh keberanian. Sebab apa? Sebab kita punya Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kemanapun kita pergi. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.